Otoritas Jasa Keuangan mencanangkan program 1000 aktuaris pada 2013 untuk 5 tahun ke depan. Faktanya, 5 tahun setelahnya, angka tersebut tidak tercukupi karena hanya terdapat 500-an tenaga aktuaris di Indonesia. Ini menandakan minat dan pengetahuan masyarakat akan profesi ini masih minim. Padahal, berdasarkan data internasional, profesi aktuari termasuk dalam 5 pekerjaan dengan gaji tertinggi di dunia. Bahkan salah satu universitas tertua di Kanada menempatkan jurusan aktuaria sebagai jurusan yang paling banyak peminatnya. Di Indonesia hanya ada beberapa universitas yang menawarkan studi aktuaria. Salah satunya Universitas Katolik Parahyangan. Untuk tahu lebih lanjut mengenai studi aktuaria di Unpar, termasuk dengan proses belajar dan jaminan pekerjaan setelahnya, saat ini di Spesial Dialog telah hadir Dekan Fakultas Teknologi Informasi dan Sains Unpar, Dr. Ferry Jaya Permana, dan Kaprodi Matematika Unpar, Dr. Erwina Cendra. Selamat siang Pak, selamat datang di Spesial Dialog Okezone. Selamat siang Ibu, selamat datang di Spesial Dialog Okezone. Semoga tadi perjalanannya lancar Pak ya? Ya lancar. Alhamdulillah gitu ya. Akhirnya datang di kantor Okezone. Ya. Jauh-jauh dari Bandung. Nah, seperti pembuka tadi Pak, peminatnya masih sedikit dan pengetahuan masyarakat tentang aktuaria ini masih minim. Bisa dijelaskan Pak, sebenarnya profesi aktuaria itu seperti apa sebenarnya? Ya, sebenarnya kita harus bedakan antara aktuaria dan aktuaris ya. Nah, kalau aktuaria itu ilmunya, aktuaris itu profesinya. Orangnya, profesinya. Jadi kalau aktuaria itu sendiri ilmu yang menggabungkan matematika, statistik, ekonomi, keuangan. Nah, ilmu tersebut digunakan untuk menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan pengelolaan resiko. Ya. Resiko apa? Ya resiko finansial, karena kita menghadapi berbagai masalah di masa yang akan datang yang tidak bisa kita prediksi. Kematian, kebakaran, bencana, dan sebagainya. Jadi kalau seorang aktuaris, dia harus bisa menguasai bukan cuma matematika, statistika, ekonomi, dan keuangan. Dia juga harus bisa menguasai komputasi, harus juga bisa komunikasi dengan baik, dan juga menguasai berbagai masalah terkait dengan resiko yang dia kelola. Ya. Kalau bencana ya dia harus tahu sedikit tentang bencana dan sebagainya. Ya. Mungkin Ibu mau menambahkan? Nah, kalau untuk menjadi seorang aktuaris itu sebenarnya nggak langsung setelah lulus sarjana langsung jadi aktuaris. Tapi setelah lulus sarjana bisa dari matematika, bisa dari statistika, biasanya mereka harus mengambil ujian sertifikasi dulu. Nah, ujian sertifikasi aktuaris itu diselenggarakan oleh Persatuan Aktuaris Indonesia. Atau PAI yang kita kenal. Jadi untuk tingkat ajunnya sendiri, ASAI, sertifikasinya itu harus lulus 7 mata ujian. 7 mata ujian. Setelah itu bisa mengambil 3 mata ujian lagi untuk mendapatkan gelar sertifikasi setingkat fellow. Gitu, kira-kira seperti itu. Profesi berarti ada setelah kuliah, ada untuk sertifikasi lagi seperti dokter juga. Ya, betul. Akuntan. Akuntan gitu ya. Kalau dari Parahyangan sendiri melihat kenapa akhirnya membuka program membuka studi aktuaria ini, padahal angkanya tadi sedikit banget gitu yang mau masuk gitu loh, dalam 5 tahun gitu loh, cuman 500 orang gitu kan. Ya, kenapa akhirnya memutuskan? Mungkin karena belum booming kali ya. Tapi memang beberapa tahun terakhir ini booming karena OJK sendiri juga mencanangkan akan mencetak 1000 aktuaris. Ya. Jadi sebenarnya kalau di Unpar sendiri program studi matematika itu sejak tahun 2008 sudah ada konsentrasi atau bidang peminatan ke aktuaria ini. Hanya memang baru tahun 2019 ini kami menegaskan lagi kembali bidang peminatan ini sebagai program. Jadi program aktuaria namanya. Gitu. Begitu ya. Jadi sebenarnya udah lama ada, cuman spesifiknya sekarang baru dibikin gitu ya, mengingat OJK sudah buat canang gitu ya. Tapi sejauh ini bagaimana peminatnya Pak? Baru memang tahun ini kan dibuka ya. Sejauh ini peminatnya seperti apa Pak? Sebenarnya banyak sekali ya. Jadi kita membuka bidang peminatannya kira-kira tahun 2008. Peminatnya cukup banyak, jadi banyak mahasiswa yang masuk program studi matematika karena dia
tertarik bidang aktuaria. Jadi jumlah mahasiswa makin bertambah. Cuma memang boomingnya itu belakangan setelah UJK mulai gencar kampanye mencetak 1.000 aktuaris. Kemudian terakhir juga ada program Ready Project dari Kanada. Jadi dia membuat program 5 tahunan untuk mensosialisasikan tentang aktuaria. Nah itu disosialisasikan ke seluruh mahasiswa SMA di se-Indonesia. Jadi kami sebagai partner Ready ikut mensosialisasikan dan jadinya booming sekali. Ya. Jadi biasanya siswa yang senang matematika takut buat kuliah lagi di matematika karena membayangkan wah profesinya nanti bagaimana sih kerjanya apa gitu. Tapi begitu ada tahu ada aktuaria, wah ini lumayan nih. Nah, jadi saya senang matematika, cocok dengan kesukaan saya, dan profesinya sangat menjanjikan, ya jumlah mahasiswa makin bertambah dengan pesat. Nah, jadi kami ingin membuat program supaya mereka bisa dibekali dengan jauh lebih baik. Ya, jadi lebih terarah, lebih banyak mata kuliah yang bisa diberikan buat mereka. Ya. Ini juga kan informasinya bahwa program aktuaria ini masih sedikit di Indonesia gitu ya Pak ya. Bagaimana dengan tenaga gurunya sendiri? Kalau programnya masih sedikit, bagaimana dengan tenaga gurunya? Apakah memang mensupport? Ya, kebetulan memang dengan adanya Ready Project ini kita juga terbantukan sekali gitu ya. Jadi mereka menyediakan workshop buat dosen-dosen kami supaya lebih kualitasnya semakin baik. Dari Ready juga menyediakan beasiswa untuk S2 aktuaria untuk dosen-dosen kami gitu. Nah, kalau di Unpar sendiri kami sudah punya 4 dosen yang memang bidangnya aktuaria gitu. Kemudian 1 bahkan sudah sertifikasi dari PAI tadi. 3 sedang menempuh sertifikasinya juga. Berarti sudah profesional gitu ya kalau boleh dibilang seperti itu. Nah, daripada ini para Okezoners dan calon mahasiswa bingung, kira-kira kalau lulus aktuaria ini memang nama profesinya aktuaris, tapi sebenarnya pekerjaannya menjadi apa gitu? Kalau lebih spesifik mungkin, misalnya kalau akuntansi lulusnya jadi akuntan gitu. Ini memang jadi aktuaria yang misalnya bekerja di asuransi kah, di apakah, yang menangani apa gitu. Biasanya memang kalau aktuaris itu bekerjanya di perusahaan asuransi gitu ya. Industri keuangan mungkin seperti itu ya? Bisa juga seperti itu. Jadi karena kan masalah resiko itu kan nggak hanya di bidang asuransi ya. Bahkan sekarang e-commerce juga butuh gitu untuk aktuaris. Jadi ya tidak harus di asuransi sih memang. Gitu. Ya memang sih sebagian besar bekerja perusahaan asuransi ya. Tapi kalau belajar aktuaria berarti dia juga belajar bagaimana mengelola resiko. Nah, apalagi sekarang pengelolaan manajemen berbasis resiko itu mulai gencar dilakukan. Jadi semakin banyak kebutuhan untuk aktuaris ya. Jadi dia bisa juga bekerja di perbankan, e-commerce, perusahaan investasi, segala macam. Apalagi sekarang makin banyak produk-produk yang terkait seperti itu kan ya. Produk asuransi, dana pensiun, jaminan sosial, investasi, atau unit link, gabungan asuransi dan investasi gitu. Ya. Atau perusahaan e-commerce mungkin Bukalapak, ya, semacam itu juga makin membutuhkan pengelolaan manajemen risiko. Ya. Oke, berarti dia selain sebayangan saya nih Pak kan, karena jujur saya juga baru tahu gitu soal aktuaria ini gitu kan. Kan kalau yang booming memang komputerisasi itu kan booming banget sejak 10 tahun terakhir ya. Ini sekarang aktuaria walaupun sebenarnya udah booming, sebenarnya udah ramai di luar negeri, tapi baru sekarang ramainya di kita gitu ya. Itu lebih mirip-mirip dengan analis seperti itu gitu, kira-kira aktuaria itu. Ya mungkin bisa dibilang seperti itu ya, analis data gitu ya. Cuman memang yang dikelola itu khusus kalau aktuaris itu ya resiko. Sebenarnya tergantung bidang pekerjaannya mungkin ya. Kalau dia bekerja di perusahaan asuransi juga bisa macam-macam. Dia bisa semacam membuat produk asuransi yang sederhana kan. Dia harus bisa menghitung kalau membuat produk ini dapat manfaat atas santunya berapa, preminya berapa. Tapi dia juga harus bisa menghitung misalkan cadangan dana yang dimiliki perusahaan itu berapa supaya tidak bangkrut, gagal bayar. Tapi juga dia harus bisa juga dia sebagai appointed aktuaris dia harus bertanggung jawab terhadap laporan yang
diberikan oleh perusahaan asuransi tersebut. Bisa juga dia bekerja sebagai konsultan, misalkan konsultan dana pensiun, konsultan apa, jadi tergantung profesinya. Ya. Berarti sebenarnya banyak juga lini yang bisa dimasukin ya Pak ya? Ya. Nggak spesifik di satu titik gitu Ya. Misalnya dokter ya cuma jadi dokter gitu Ya, kan. ya. Jurnalis ya jurnalis gitu ya. Tapi walau profesi yang bisa memasukin banyak lini Ya. ilmunya luas juga ternyata ya Bu ya. Termasuk bidang data science juga bisa. Di data science Ya, gitu ya. ya. Kalau di Unpar sendiri ini kan baru tahun pertama ya Bu ya, baru tahun pertama. Bagaimana kalau orang mau masuk ke sana gitu? Ada informasi yang bisa disampaikan melalui Ya tentu saja pasti lewat ujian saringan masuk ya yang ada di Unpar. Kemudian memang sejak tahun 2019 ini kami mencanangkan program aktuaria ini. Jadi sejak awal calon mahasiswa yang akan masuk itu sudah harus memilih gitu. Apakah mau program aktuaria atau yang matematika terapan gitu. Jadi ya seperti itu mungkin. bisa di aksesnya melalui website Ada. berarti ya? Oh Di iya, website. ada. Itu Lalu- mulai kapan buka Bu? Sudah USM keduanya malah sudah. Jadi lewat, sekarang ya. mungkin USM ketiga Ketiga sekarang. gitu Jadi ya. sebenarnya bisa macam-macam ya, kalau bisa lewat PMDK. PMDK itu sudah mulai dibuka bulan sekitar November. Agustus. Tahun lalu. Ya, setiap iya, tahunnya sudah. Agustus. Setiap tahunnya Ya, Agustus. Agustus. Oh iya. September sudah masuk, Oktober sudah diumumkan. Kemudian ada ujian saringan masuk, yang ke-1 biasanya bulan Januari. Kemudian yang kedua ya nanti ada ujian saringan masuk 1, 2, 3. Kemudian juga ada on-site. Jadi biasanya Unpar mengadakan tes di beberapa tempat di daerah, Medan, Manado dan segala macam. Bisa dilihat di webnya. Berarti itu 2 bulan lagi tuh Bu ya. Ini udah Juni ya, 2 Ya. bulan lagi tuh. Kalau yang pengen jadi aktuaris ya kan, belajar aktuaria, bener ya kata-kata Ya, saya? ya. Belajar aktuaria pengen jadi aktuaris Ya. gitu ya. Udah bener Bu ya? Saya mengerti sepertinya, sedikit-sedikit gitu. Nah, mengenai tadi udah kita bahas soal staf tenaga kerja pengajarnya gitu. Bagaimana dengan metode belajarnya di sana Bu? Di program aktuaria ini? Apakah kan ini ada beberapa kampus universitas juga ya yang punya program ini. Apakah mirip-mirip atau justru ada keunggulan sendiri di Unpar sendiri gitu? Kalau untuk sekarang yang ada di Unpar mungkin dari 144 SKS kami itu yang membedakan antara program aktuaria dengan matematika terapan itu 33 SKS gitu. Jadi ya itu mungkin yang fokus 33 SKS itu lebih ke arah program aktuarianya langsung. Nah, kalau untuk tenaga pengajarnya tadi seperti saya katakan kami punya 4 dosen yang memang khusus di aktuaria. Lalu 1 sudah bersertifikasi, 3 juga sedang menempuh sertifikasinya. Itu mungkin salah satu keunggulan kami kalau dibandingkan dengan universitas yang lain. Gitu ya. Karena memang tenaga pengajarnya sudah ahli dan tadi soal kurikulum juga ya Bu ya. Ya. Selain itu juga dosen kami lulusan dari University of Waterloo, salah satu universitas yang mempunyai program aktuaria terbaik ya di dunia ya. Wah, keren sekali itu. Lalu kami juga punya ini didukung oleh dosen-dosen ekonomi juga, karena kan aktuaria atau ekonomi bisnis akuntansi juga ya. karena fakultas ekonomi kami termasuk yang cukup baik tua ya, cukup di kuat. Indonesia. Lalu ada juga program magang. Ya, jadi mahasiswa bisa magang. Ya. Jadi saya masih bisa masuk nggak ini ya kira-kira ya dengan umur sekarang gitu kan, dengan otak yang tidak jago matematika gitu. Karena sepertinya memang harus bisa matematika, statistik gitu ya. Syarat Pekerjaannya utamanya, serius itu ya. sepertinya ya. Nah, mengenai tadi kita sudah bahas soal pendaftarannya juga, sudah bahas tenaga pengajar, kurikulumnya juga. Bagaimana dengan jaminan pekerjaan untuk orang-orang yang lulus gitu Bu? Apakah Unpar sudah punya kerjasama dengan pihak luar untuk misalnya untuk magang kah, untuk apakah gitu? Ya, untuk saat ini mungkin kerjasama kami dengan Persatuan Aktuaris Indonesia. Jadi kami punya program penyetaraan di mana kalau lulus 4 mata kuliah di kami dengan standar nilai tertentu itu bisa disetarakan dengan 4 mata ujian lulus di aktuaris gitu. Itu mungkin satu yang kami tawarkan. Lalu selain itu kami juga bekerja sama dengan AAJI, Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia.
dalam memberikan beasiswa kepada mahasiswa kami juga mengadakan rekrutmen. Jadi biasanya ada magang atau rekrutmen setelah mereka lulus itu bisa lewat AAJI juga. Ya. Terus yang lain sih karena alumni kami sudah cukup lumayan tersebar di berbagai perusahaan asuransi, biasanya mereka mengumumkan ini ada lowongan kerja di perusahaan kami gitu. Ya. Jadi sebenarnya kalau dari pekerjaan tidak terlalu khawatir ya. Iya, tidak khawatir. Dan ya. tidak harus di perusahaan asuransi karena Iya, banyak juga yang bekerja di perbankan atau perusahaan konsultan investasi, mereka juga membutuhkan aktuaris. Jadi kalau dari sisi jaringan ini nggak usah khawatir gitu ya. Kuliah di aktuari, yang penting siapin aja ilmu itu mengingat pelajarannya sepertinya lumayan gitu kan. Apalagi zaman sekarang karena supply dan demand-nya kan masih belum berimbang. Jadi lowongan pekerjaan itu masih cukup terbuka. Paling tidak maksudnya 10 tahun juga masih terbuka lebar ya. Ini yang menarik ini Pak. Saya juga tertarik ini. Apa mungkin saya bisa berubah jadi aktuari dari seorang jurnalis ini? Termasuk pekerjaan dengan gaji termasuk 5 pekerjaan dengan gaji tertinggi di dunia. Emang gaji seorang aktuaria itu seperti apa gitu? Kita jadi penasaran ini ya. Ya, menurut data yang ada di kami, memang seorang aktuaris itu gajinya bisa dikatakan setingkat dengan direktur utama perusahaan ya. Wah, itu jadi rata-rata enggak. Ya enggak, yang sudah senior. Kalau gitu saya pengen kuliah lagi gitu kan. Jadi aktuaris aja gitu. Yang sudah senior sih menurut data yang kami dapat gitu ya, rata-rata gajinya itu per tahun bisa sampai 400 juta. Wah, 400 juta. Betul. Itu di Indonesia. Tapi sebenarnya mungkin kalau dibandingkan di luar negeri itu masih kecil gitu ya. Kalau di luar negeri misalkan contohnya di Kanada itu bisa sampai 126.000 Kanada dolar ya. Itu kalau dikonversi ke dalam rupiah yang pasti banyak, kayaknya terlalu saking banyaknya ya, tapi gitu itu kan. juga kalau lulus kuliah di program tidak langsung. Jadi bekerja dulu di bidang aktuaria. Ngambil profesi dulu ambil ya. ujian sertifikasi. Dulu. Kalau dia sudah jadi appointed aktuaris yang mungkin tanggung jawabnya sudah besar, baru gajinya besar. Gitu. Gimana Oke John? Menggiurkan ya menjadi seorang aktuaris ya. Kira-kira yang masih mau kuliah ini bisa dipikirkan ini menjadi seorang aktuaris gitu. Mengenai pekerjaan yang gajinya tinggi, apakah dengan berbanding lurus dengan biaya kuliah atau seperti apa untuk di Unpar khususnya gitu kan? Kan kalau kita lihat dokter orang sudah tahu duluan karena tinggi banget gitu kan. Nah, gimana dengan aktuaria gitu kan? Apakah seperti itu juga gitu? Bongkar-bongkar sedikit, Pak. Enggak, sama saja dengan bidang lain. Jadi biaya kuliahnya sih relatif murah ya. Jadi sama dengan program yang lain. Ya karena kalau beda, misalnya kalau kedokteran dia mahal karena peralatannya besar. Kalau aktuaria cukup komputer saja sudah cukup. Ya, jadi murah. Kemudian banyak juga beasiswa. Beasiswa ya. Tersedia. Ibu bisa nambahkan Bu? Enggak, itu aja. Wah, itu tadi. Sepertinya kalau berhubungan dengan biaya kuliah agak sedikit informasinya. Karena maksudnya disuruh ngecek langsung di website. Bisa dicek langsung. Bisa dicek langsung gitu ya. Termasuk murah karena tadi fasilitas yang dibutuhkan kalau orang belajar aktuaria atau model matematika begitu kan hanya buku cukup komputer saja, ya nggak perlu alat banyak. Jadi Bu, ini di menjelang akhir obrolan kita, mungkin masyarakat atau calon-calon mahasiswa masih butuh lagi yang namanya keyakinan untuk masuk ke aktuaris ini, menjadi seorang aktuaris. Kira-kira yang paling harus mereka tahu dari seorang aktuaris itu apa sampai akhirnya mereka mau memilih menjadi seorang aktuaris gitu. Kira-kira ada nggak Pak? Misalnya selain bergaji tinggi gitu kan, peluang pekerjaan yang besar. Ya, pertama harus senang matematika. Kalau tidak senang matematika repot ya. Kalau sudah senang matematika mungkin ini bidang yang sangat menarik. Jadi kenapa biasanya kalau matematika kan abstrak ya, kalau ini real. Orang senang matematika, mengaplikasikan matematika pakai uang. Pokoknya kalau uang itu biasanya gampang. Makanya peminatnya sangat banyak sekali karena sudah senang matematika, ada bidang yang menarik sesuai dengan kesukaan dia dan menjanjikan masa depan yang cerah. Kalau Bu mungkin bisa menambahkan Bu? Ya mungkin selain matematika juga
harus punya background statistik, misalkan ekonomi, lalu juga komputer itu juga penting karena kan untuk menganalisa data sekarang kita butuh komputasi yang tingkat tinggi juga kan. Nah mungkin selain itu juga mungkin harus dipersiapkan dari awal kalau memang niatnya sudah mau menjadi seorang aktuaris gitu. Jadi harus memikirkan apa yang harus dilakukan karena tidak hanya semerta-merta setelah sarjana matematika langsung jadi aktuaris. Jadi kalau bisa memang dipersiapkan selama masih kuliah, mungkin bisa mulai mengambil mata ujian sertifikasinya. Jadi nanti sekalian setelah lulus langsung juga sudah mendapatkan gelar sertifikasinya. Tadi mungkin spesifik tadi kalau aktuaris tadi apa sarjananya namanya apa? Kalau misalnya komputer kan sarjana komputer, kalau aktuaris tadi kalau di kami memang sarjana matematika. Oh, masuknya tetap masih sarjana matematika. Oh, cuman profesinya aja sertifikasinya aja Ya, tadi nanti ada jadi sarjana statistik juga bisa menjadi aktuaris gitu. Yang penting ambil itu sertifikasi. sertifikasinya. Oh, gitu. Jadi sebenarnya butuh berapa lama waktu pembelajaran itu Bu dari awal masa kuliah sampai akhirnya? Kalau dari pengalaman mahasiswa normal kami, ya, nggak usah yang malas-malas. ada yang sebenarnya pada waktu dia lulus sudah tersertifikasi juga. Jadi dia sudah langsung memperoleh gelar sertifikasi setingkat ajun tadi. Jadi ya karena itu dia sudah mempersiapkan dari awal. Jadi selama kuliah itu selain mengikuti penyetaraan, program penyetaraan yang ada di kami, dia juga mengambil ujian yang diselenggarakan oleh PAI. Jadi dalam 1 tahun itu ujiannya diselenggarakan dua kali. Jadi siapa saja boleh ngambil, termasuk mahasiswa gitu. Jadi pada saat nanti sudah lulus, selain mendapatkan SSI, gelar sarjana matematika, langsung di belakangnya ditambahkan ASAI, ASAI gitu. Ya. Oh, berarti selain dia belajar di kampus, bisa sejalan ya ngambil? Iya, langsung ngambil ujiannya. Ujian sertifikasinya ya. Karena kurikulumnya memang dibuat didesain sinkron dengan kebutuhan materi ujian itu. Kebutuhan sebagai aktuaris yang diberikan oleh Persatuan Aktuaris Indonesia. Jadi nih zoners nih calon-calon mahasiswa kalau pengen punya gajinya tinggi, udah nggak sabar nih pengen punya gaji tinggi, harus sejalan ya, kuliah juga sambil ambil sertifikasi gitu ya kan. Jadi memang harus distimulus, dengan gaji tinggi orang jadi semangat ini biasanya gitu kan. Ya memang itu dari pengalaman kalau mereka lulus, misalnya kalaupun belum tersertifikasi sebagai ajun aktuaris, bisa kalau punya sudah lulus 2 mata ujian, gajinya beda. 3 ujian lebih mudah dapat kerja dan gajinya lebih beda. Ya. Wah, baru tahu saya ternyata ada klasifikasi yang sedetail itu ya. Iya. Oh, nah ini sebagai program perdana ya Pak ya di tahun ini. Ada nggak sih target dari Unpar sendiri mengenai jumlah mahasiswa kah atau seperti apa? Mungkin kami masih 100 mungkin ya untuk target 2 kelas karena kami juga melihat dari tenaga pengajar yang ada gitu. Jadi untuk tahun ini 2 kelas mungkin. 2 kelas dan 100. Iya. Dan mahasiswanya 100 dan itu jumlahnya pasti terbatas ya Bu ya. Nah itu makanya cepet-cepet deh. 2 bulan lagi di Agustus ya Bu ya. Iya, Agustus. Betul. Ya karena selain ingin jumlah mahasiswa banyak, kita juga ingin dengan makin banyak mahasiswa yang berminat, kami bisa menyaring mahasiswa yang kualitasnya semakin baik. Jadi kita tidak ingin ya sebanyak mungkin, tapi kualitasnya juga tidak baik. Jadi mumpung peminatnya banyak, kita bisa dapat mahasiswa yang lebih bagus juga. Oke, berarti 100 slot gitu ya bahasa saya ya di program perdana dari program aktuaria ini, aktuaria. Dari program aktuaria di Unpar ini. Jadi ayo tunggu apa lagi nih? 100 loh cuma lo, pengen jadi orang kaya gak nih? Iming-imingnya begitu ya. Nah Joner, tanpa terasa kita sudah sampai ke penghujung acara. Kita sudah ngobrol-ngobrol mengenai profesi dengan gaji profesi dengan gaji 5 tertinggi di dunia gitu bahasanya ya. Kira-kira tertarik bisa dibuka di website Unpar ya Bu ya. Oke, sampai ketemu di spesial dialog selanjutnya tentunya dengan ide-ide atau dengan tema-tema lain. Sampai jumpa.